perkenalkan, nama saya Zahra Sepa. Saya dari kelompok 3. Di sini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara serta kerjasama antar umat beragama. Jadi, kalau kalian mau tahu materi ini, simak videonya dulu lebih lanjut ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Disebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap atau perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara dalam upaya bela negara disebutkan pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela ataupun wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Dari uraian tersebut, tampak bahwa dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antara warga negara adalah hal penting. Tentu saja dalam kerjasama ini, kita harus dapat memperlihatkan nilai-nilai seperti cinta pada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk membela negara. Kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk itu tidak hanya dapat dilihat dari suku, etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kemajemukan ini juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena adanya negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28D ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali.
memperjuangkan dapat memperkaya persatuan jika kita menghargai kerukunan. Kerukunan adalah kehidupan yang damai tentang hormat menghormati dan menjunjung tinggi ajaran agama serta Pancasila. Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan diatur dalam Peraturan Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Ibadat menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah hubungan yang didasari oleh toleransi, pengertian, penghormatan, kesetaraan dalam ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Korupsi, kebodohan, dan keterbelakangan juga harus ditangani dalam masyarakat. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami tentang kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kami akhiri.